Halo sahabat Robonesia dimanapun Anda berada, kembali bertemu di channel pembelajaran robotika Robonesia, More than Robotics Learning. Di sini kita akan kembali belajar tentang robot Epson. Kali ini saya akan memandu sahabat sekalian untuk mempelajari tentang bahasa pemrograman untuk mengendalikan robot Epson. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung belajar. Pertama kita mengenal dulu tentang bahasa pemrograman Epson SPEL Plus. Ya, ini akan saya sampaikan tentang fakta bahasa pemrograman Epson SPEL Plus. Yang pertama, faktanya adalah bahasa pemrograman Epson SPEL Plus adalah bahasa pemrograman yang khusus dibuat oleh Seiko Epson untuk mengonfigurasi dan mengendalikan pergerakan automation robot Epson. Jadi pemrograman SPEL Plus ini khusus dibuat untuk mengendalikan dan juga mengonfigurasi terkait dengan pengendalian robot Epson. Jadi program ini tidak bisa dipakai untuk aplikasi yang lain ya. Kemudian yang kedua, ini juga berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami ya. Bahasa pemrograman Epson SPEL Plus ini merupakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa pemrograman Visual Basic atau Visual Basic Lookalike. Jadi kalau teman-teman pernah belajar pemrograman Visual Basic atau Visual Basic.net, ya mirip nanti juga bisa membuat interface atau graphic user interface menggunakan software Epson RC Plus ini ya. Tentunya untuk pemrogramannya menggunakan bahasa Epson SPEL Plus ini. Kemudian yang ketiga, fakta daripada bahasa pemrograman Epson SPEL Plus ini tersedia manual pemrograman SPEL Plus yang itu ada di menu help pada software Epson RC Plus. Sehingga untuk penggunaannya, jika nanti sahabat sekalian ada yang belajar tentang pemrograman pemrograman untuk pengendalian robot Epson, jadi di software Epson RC Plus-nya sudah disediakan sebuah menu untuk belajar tentang bahasa pemrograman Epson SPEL Plus ini. Ya di menu help ya, bisa dibuka nanti, kita lihat. Nah, itulah minimal tiga fakta ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasa pemrograman Epson SPEL Plus yang tentunya rekan-rekan sekalian perlu tahu juga. Gitu. Kemudian struktur bahasa pemrograman Epson SPEL Plus. Ini ya sebenarnya kalau teman-teman sekalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman ya sebenarnya mirip ya. Ini pertama untuk minimal sebuah program dalam bahasa pemrograman Epson SPEL Plus ini ada satu fungsi, yaitu sebuah blok program yang menggunakan kata kunci function ya. Kemudian diakhiri dengan ya kata kunci function, kemudian diakhiri dengan kata kunci FEN atau FN. Maksudnya adalah akhir daripada fungsi tersebut. Kemudian untuk nama fungsinya, sepengetahuan saya minimal misalkan nanti pada program yang kompleks gitu ya, minimal untuk pada satu project itu memiliki satu nama fungsi yang diberi nama dengan fungsi main atau utama ya, fungsi utama. Nah, nanti untuk fungsi-fungsi lainnya yaitu subfungsi atau kalau kita kenal adalah sebagai subprogram atau subroutine, itu bisa menggunakan nama yang lain. Untuk kata kunci pembuatan ini ya, pembuatan fungsi atau blok program yang bukan utama itu tetap sama menggunakan function, kata kunci function ini, kata kunci function ya, kita pakai pointer ini menggunakan kata kunci function dan juga diakhiri dengan kata kunci fn ya, function n. Ini adalah blok programnya seperti ini. Kemudian
Yang selanjutnya adalah ini bagian daripada inisialisasi speed dan axle, yaitu kecepatan dan juga percepatan daripada robot gerak ya, kecepatan dan juga percepatan gerak robot Epson. Nanti dalam sebuah program kita perlu melakukan inisialisasi terkait dengan pertama motor on, ya ini menyalakan semua motor pada join robot. Kemudian kita juga perlu melakukan ini, menuliskan perintah power ya. Kemudian kita pilih high atau low, ini lawannya high itu ada low. Kalau tadi motor on berarti lawannya motor off, bisa kita matikan semua atau bisa kita hidupkan semua. Kalau motor on berarti menyalakan semua motor pada semua join robot. Kalau motor off berarti mematikan semua motor pada semua join robot. Kemudian power ini adalah perintah untuk memberikan si robot ini memiliki power high atau power low gitu ya. Jadi untuk perintahnya ini di sini ditulis power, kemudian kalau kita menginginkan robot itu bekerja pada secara powerful, maka kita pilih dengan perintah power high. Kalau kita ingin si robot ini lebih slow pergerakannya dalam pekerjaannya, maka kita pilih kita tulis di sini power low. Nah, kemudian di sini ada kata kunci speed, axle, kemudian speed S dan juga axle. Ini adalah inisialisasi untuk mengatur tentang kecepatan dan juga percepatan si robot dalam bergerak nantinya, gitu ya. Untuk penjelasan masing-masing perintah speed, axle, kemudian speed S dan juga SLS akan kita simak dan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian di sini setelah ada inisialisasi pada program utama ya, ini di sini adalah di bawah ini ada blok program, yang ini baris-baris program yang kita butuhkan untuk bagaimana kita bisa mengkonfigurasi atau mengendalikan si robot itu untuk bergerak sesuai dengan keinginan kita dan secara otomatis, karena kita sedang membuat program untuk menjadikan si robot Epson ini bergerak secara otomatis. Ya, ini adalah struktur program daripada bahasa pemrograman Epson 12. Ini adalah struktur program utamanya ya. Gitu. Kemudian ya tadi menjelaskan tentang instruksi speed. Jadi instruksi speed yang kita maksud dalam inisialisasi tadi ya, di sini. Ini adalah instruksi yang digunakan untuk menentukan kecepatan gerak lengan atau arm robot untuk digunakan bersama instruksi gerakan titik ke titik atau point to point. Kalau nanti akan kita kenal PTP gitu ya. Jadi perintah seperti go, jump, dan push. Untuk sintaknya seperti ini. Speed, kemudian ini adalah presentase daripada kecepatan robot. Kemudian di sini kecepatan ya, nilai kecepatan pada depart itu berarti pas titik pemberangkatan ya, karena ini nanti hubungannya dengan perintah go, jump, dan push ya. Dan juga nanti approach speed, jadi kecepatan ketika sudah mencapai titik tujuan daripada pergerakan si robot itu. Kemudian nilai daripada ini persen, depart speed, dan juga approach speed, ini nilainya adalah dalam range nilai 1 untuk minimal speed dan juga sampai maksimal speed adalah 100 itu ya. Jadi kalau persen berarti maksimal memang 100%. Kemudian untuk instruksi speed S digunakan untuk menentukan kecepatan gerak lengan robot untuk digunakan bersama instruksi gerakan jalur kontinu atau continuous path. Biasa nanti akan kita temui dengan singkatan CP, continuous path ya. Yang mana perintah-perintah yang dimaksud untuk jalur kontinu atau continuous path ini adalah seperti move, arc ya untuk gerak lengkung, arc tree, jump tree, dan juga jump tree CP ya. CP berarti ini juga continuous path singkatannya.
Kemudian sintaksnya seperti ini, mirip dengan sintaks pada instruksi speed tadi ya. Jadi ini speed S, kemudian di sini bukan persen, speed ya. Terus ini depart speed ya. Ini titik speed ketika berada di akan berangkat, titik keberangkatan. Kemudian di sini adalah speed ketika berada di sudah mau mendekati titik target. Nah, kemudian ini untuk nilainya satuannya bukan persen. Ini adalah satuannya tapi milimeter per second. Per second ya. Speed, par speed dan juga approach speed ini satuannya milimeter per second. Yang mana nilainya itu adalah untuk ini ya, selain robot Epson seri N. Jadi misalkan seri T, seri LS, RS, kemudian C dan sebagainya itu nilainya adalah di rentang 0,1 hingga 2000. Satuannya milimeter per second. Sedangkan untuk robot Epson seri N dan X5 ya. Nah, ini kita belum tahu nih X5. Ini nilainya di rentang 0,1 hingga 1120. Itu yang. Nah, ini adalah penjelasan tentang instruksi speed. Kemudian instruksi Excel. Instruksi Excel digunakan untuk mengatur akselerasi, percepatan atau deselerasi ya. Percepatan berarti kalau lawannya berarti perlambatan. Percepatan ini untuk instruksi Excel untuk digunakan untuk mengatur percepatan dan juga perlambatan untuk digunakan bersama dengan instruksi gerakan titik ke titik atau point to point. Tadi sudah kita singgung juga, atau PTP semacam perintah ini go, jump dan juga push. Untuk sintaksnya seperti ini ya. Jadi Excel kita tulis, kemudian kita kunci Excel, kemudian di sini ada nilai Excel, decel, kemudian depart Excel, depart itu ya titik berangkat, ini depart decel ya. Jadi saling berpasangan nih, percepatan, perlambatan, depart Excel, depart decel, kemudian juga approach Excel dan juga approach decel. Jadi kombinasi antara percepatan dan juga perlambatan. Yang nilainya ini rentangnya 1 sampai 100 ya nilainya nanti. Untuk nilai percepatannya ini dan juga deselerasinya. Gitu. Nah, untuk depart Excel, depart decel, approach Excel dan juga approach decel ini adalah opsional. Jadi misalkan tidak digunakan nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini perintah nilai-nilai depart Excel sampai approach decel ini efektif digunakan ketika kita menggunakan instruksi jam pada program yang kita pakai nantinya. Oke. Kemudian instruksi Excel S ya. Instruksi Excel S digunakan untuk mengatur tingkat akselerasi dan deselerasi, percepatan dan juga perlambatan untuk digunakan bersama dengan instruksi gerakan robot garis lurus atau straight line dan juga jalur continue atau continuous path seperti move, arc, arc3, kemudian jump tree CP dan juga CV move dan juga yang lain. Masih ada yang lain ya berarti ya. Nah, untuk sintaksnya mirip dengan yang Excel tadi. Di sini yang berbeda Excel, kata kuncinya Excel ada S-nya besar. Kemudian di sini sama dengan yang di perintah Excel. Ada percepatan, perlambatan, depart Excel, depart decel, kemudian approach Excel dan juga approach decel. Untuk nilainya mengikuti tabel di bawah ini ya. Satuannya milimeter second kuadrat. Ya. Ya, ini untuk robot-robot tipe N2 X5 ya. Ini kita belum jelaskan ini karena juga mungkin di Indonesia belum ada ya. Tidak dipakai untuk tipe X5 ini. Ya, ini bisa dilihat di sini ya. Kita bisa lihat misalkan ya gini, kita sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mengendalikan robot LS20, maka nanti nilai
Excel Diesel, Depart Excel, Depart Diesel, kemudian Upload Excel dan juga Upload Diesel ini mengikuti tabel ini. Ya, misalnya S20 berarti penggunaan nilai-nilai Excel dan Dieselnya ini di rentang 0,1 hingga 10.000. Untuk C4 yang panjang ya A901 ini 0,1 sampai 15.000. Untuk C4 61 atau seri G juga ada LS3, seri LS, C8. Ya, ini semuanya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan robot yang kita gunakan ya, dengan melihat di tabel ini. Oke. Nah, sekarang seperti halnya pada program yang lain atau di bahasa pemrograman yang lainnya seperti C, C++, kemudian Python dan sebagainya, pasti ada fitur atau cara bagaimana kita bisa memberikan komentar pada program yang kita buat. Kalau di bahasa pemrograman Epson SPL+ ini, untuk komentar itu ditulis di belakang ini ya, karakter atau simbol petik 1 ya. Ini adalah komentar ya. Nanti kalau kita tuliskan di tag editor pada software Epson RC Plus ini, nanti warnanya akan warna hijau ya. Jadi ketika ada kalimat atau nilai yang itu di belakang tanda petik 1 seperti ini, maka dia adalah komentar, sehingga dia tidak ikut dikompilasi dalam proses kompilasi program yang kita buat untuk mengendalikan robot Epson. Ya, ini adalah cara memberikan komentar. Komentar bisa diberikan di atas, ini sebagai header ya, header pada sebuah program keterangan, atau juga di belakang perintah di sini, jadi taruh di sini juga bisa. Gitu. Nah, ini adalah penjelasan saya tentang pengawalan ya, tentang pemrograman Epson SPL+, yang mana nanti setelah video ini kita akan lanjutkan belajar kita tentang pemrograman Epson SPL+ pada video-video selanjutnya. Demikian video kali ini, semoga bisa memberikan penjelasan kepada sahabat Robonesia sekalian yang mengikuti video-video kami dalam belajar tentang robot Epson. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.